Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Bu Indah Haryani. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Namun sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Pernahkah kamu memperhatikan lilin yang menyala? Lilin yang sedang menyala lama-kelamaan akan meleleh. Lelehan tersebut berwujud cair. Setelah beberapa saat, lelehan akan memadat kembali. Di sekitar kita terdapat banyak benda yang mengalami perubahan wujud. Mari kita pelajari perubahan wujud benda berikut ini. Perhatikanlah gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Gambar tersebut adalah gambar es batu. Es batu digunakan untuk membuat minuman menjadi dingin. Es batu yang sudah dikeluarkan dari lemari pendingin harus segera digunakan. Di luar lemari pendingin, es batu akan berubah wujud menjadi air secara perlahan. Lama-kelamaan, es batu akan berubah menjadi air seluruhnya. Hal ini disebabkan suhu ruangan lebih panas dibandingkan suhu es batu. Proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut dengan mencair. Dapatkah kamu menyebutkan contoh peristiwa mencair lainnya? Suatu benda dapat berubah wujud dengan cara mencair karena adanya peningkatan suhu atau pemanasan di sekitar benda tersebut. Selain es batu, terdapat beberapa benda di sekitar kita yang dapat berubah wujud dengan cara mencair. Contohnya, mentega dan coklat saat dipanaskan. Perhatikan gambar benda berikut. Benda tersebut adalah es krim. Bagaimana proses pembuatan es krim? Pembuatan es krim dilakukan dengan proses pembekuan. Pada umumnya, es krim dibuat dari susu cair yang dimasukkan ke dalam mesin pendingin. Lama-lama, susu cair tersebut akan berubah menjadi padat dan disebut dengan es krim. Proses perubahan wujud benda dari cair ke padat disebut dengan membeku. Suatu benda cair dapat membeku apabila terjadi penurunan suhu atau pendinginan di sekitar benda tersebut. Contoh benda lain yang mengalami proses pembekuan adalah pembuatan es batu, lilin yang kembali berwujud padat pada saat proses pembekuan. Itu adalah contoh benda yang mengalami proses pembekuan. Pernahkah kamu memperhatikan ketika ibu sedang merebus air? Apa yang kamu amati? Beberapa saat setelah air dipanasi di atas kompor akan tampak adanya uap air. Uap air terlihat bergerak ke atas. Ketika air mulai mendidih, uap air akan tampak semakin jelas. Apa yang akan terjadi jika api dibiarkan tetap menyala ketika air sudah mendidih? Jika api dibiarkan terus menyala, jumlah air akan berkurang secara perlahan. Hal tersebut disebabkan karena perubahan wujud air menjadi gas. Proses perubahan wujud dari cair ke gas disebut dengan menguap. Suatu benda cair dapat menguap apabila terjadi peningkatan suhu atau pemanasan di sekitar benda tersebut. Ada banyak contoh peristiwa menguap di sekitar kita. Selain merebus air, contoh lain adalah ketika proses menjemur pakaian yang basah di terik matahari, atau juga pada para nelayan yang menjemur ikan untuk diolah menjadi ikan asin, dan saat petani menjemur biji padi. Itu adalah contoh proses penguapan yang ada di sekitar kita.
Proses perubahan wujud yang berikutnya adalah mengembun. Sebagian besar orang menyukai minuman dingin. Minuman dingin sangat menyegarkan. Perhatikan gambar berikut. Ketika kamu membawa minuman dingin, pernahkah kamu amati dinding wadah minuman dinginmu? Apa yang terlihat? Pada dinding bagian luar wadah minuman dingin, tampak titik-titik air dengan ukuran yang bervariasi. Titik-titik air tersebut ada karena proses pengembunan. Titik-titik air pada dinding gelas tersebut berasal dari uap air yang ada di sekitar gelas minuman dingin. Uap air bersifat panas. Saat bersentuhan dengan dingin wadah minuman dingin, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Proses perubahan wujud benda dari gas ke cair disebut dengan mengembun. Suatu benda gas dapat mengembun apabila terjadi penurunan suhu atau pendinginan di sekitar benda. Ada banyak contoh peristiwa mengembun di sekitar kita. Misalnya, titik air pada daun di pagi hari. Kita akan sering melihat titik-titik yang ada di permukaan daun atau benda-benda yang berada di dekat tanah. Peristiwa lainnya adalah titik-titik air pada tutup gelas minuman panas. Semua itu adalah contoh proses peristiwa pengembunan. Proses perubahan wujud yang terakhir adalah menyublim dan menghablur. Pernahkah kamu meletakkan kapur barus di lemari pakaian? Bagaimana kondisinya setelah beberapa minggu kemudian? Kapur barus yang diletakkan pada suatu tempat dalam keadaan tanpa pembungkus lama-lama akan menjadi kecil dan menghabis. Perubahan wujud yang terjadi pada kapur barus tersebut disebut dengan menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas. Menyublim terjadi karena adanya peningkatan suhu atau pemanasan di sekitar benda. Contoh peristiwa menyublim adalah kapur barus yang lama-kelamaan akan habis saat dibiarkan di tempat terbuka. Kebalikan dari peristiwa menyublim adalah menghablur. Sebutan lain dari menghablur adalah mengkristal. Menghablur adalah perubahan wujud benda dari gas ke padat. Contoh menghablur ada pada proses pembentukan salju. Peristiwa tersebut hanya dapat kita temui di negara-negara yang memiliki musim dingin. Negara-negara tersebut kebanyakan berada di benua Eropa. Menghablur terjadi karena adanya pendinginan atau penurunan suhu yang sangat drastis di sekitar benda tersebut. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi anak-anak.